Nomor 3, Quran itu bisa dipakai untuk ruqyah. Pada suatu hari di dalam sebuah hadis menerangkan ketika rombongan sahabat Rasulullah dalam perjalanan, mereka singgah di sebuah perkampungan, lalu datanglah seorang budak perempuan. Budak perempuan ini bilang bahwa pemimpinnya itu sedang jatuh sakit. Minta dari para sahabat ini supaya bisa mengobati dengan ruqyah. Ruqyah itu dibacakan sesuatu dari ayat Quran itu ya. Nah ini ternyata ada para sahabat itu yang biasa meruqyah. Berdiri lagi. Akhirnya bersama-sama untuk mendatangi pimpinan kaum itu tadi. Akhirnya diobati dengan Quran itu sembuh. Nah setelah kembali kepada rombongannya tadi ditanya, apakah kamu tadi meruqyah pimpinan kaum itu? Dia bilang tidak. Saya tidak meruqyah kecuali hanya membacakan Al-Fatihah dan sembuh. Nah, lalu setelah itu orang ini dibayari dengan 30 kambing dan susunya. Tapi oleh rombongan yang lain dilarang untuk mengotak-atik dulu. Cocok disentuh sama sekali, kecuali kita laporkan kepada Rasulullah. Boleh enggak seperti itu? Akhirnya sampai di Madinah dilaporkan bahwa dia telah meruqyah pimpinan suku tadi dan sembuh, diruqyah dengan apa? Al-Fatihah, dan mendapatkan bayaran 30 kambing beserta susunya. Ternyata apa oleh Rasulullah? Tidak dilarang. Bahkan Rasulullah minta dikasih bagian daripada bayarannya. Ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu bisa digunakan untuk ruqyah. Ini adalah fungsi Quran. Kemudian yang nomor 4, orang yang sedang dalam penderitaan. Ini juga ada obatnya. Ini penderitaan yang menderita aja. Saya dulu menderita, nggak pernah senang. Nah itu dijawab oleh Quran. Sesuatu yang kita terima tidak baik, itu belum tentu jelek. Sesuatu yang kita anggap itu baik, itu juga belum tentu baik. Jadi bagaimana itu? Ya terima saja apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, karena kita nggak ngerti hakikat dibalik itu semua. Nah itu disebutkan oleh Allah dalam Quran begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Surat Al-Baqarah ayat 216. Diwajibkan perang atas kamu. Padahal perang itu sesuatu yang kamu benci. Jelas perang yang kita benci ya. Karena apa? Mereduksi janda-janda. Karena banyak yang dibunuh, banyak yang terbunuh. Kadang-kadang sipil-sipil juga dibunuh. Pokoknya tidak enak perang itu. Itu yang masyarakat umum begitu. Tapi apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal itu baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu jelek untuk kamu. Wallahu ya'lamu, Allah ngerti, wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak ngerti. Nah ini berarti kalau begitu gimana? Ketika kita mendapatkan sesuatu, itu yang paling benar itu adalah husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah bahwa apa yang menimpa kita itu sebenarnya terbaik. Cuma kita nggak ngerti aja. Itu salah satu contoh. Kemudian ketika orang itu misalnya
menegakkan agama, melaksanakan agama ya, dengan seluruhnya. Jangan dikira kalau orang melaksanakan agama terus gak terus seneng kabeh, enggak. Nabi itu orang apa ya? Nabi itu yang benci ya banyak, yang suka ya banyak. Jadi orang-orang melaksanakan agama dengan konsekuen itu bisa jadi mereka itu justru mendapatkan kesulitan. Bisa jadi disiksa, bisa jadi dipenjara, macam-macam. Quran menjawab. Nah ini karena dulu saya alami ya, hafal ayat ini 30 tahun yang lalu saya masih hafal. Am hasibatun an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu masuk surga? Pertanyaan dari Allah. Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Rasul mengatakan mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah? Dijawab oleh Allah, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah ini support bagi orang-orang yang konsekuen dalam melaksanakan agama lalu mendapatkan nasib yang nggak enak. Orang dahulu itu sama. Orang dahulu itu ya begitu. Diperlakukan, digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Akhirnya menjadi sadar, menjadi lunak, menjadi tidak sedih. Ternyata orang-orang dulu juga seperti itu. Ini Quran. Quran menjawab segala problematika yang dihadapi oleh manusia. Kemudian